Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Taiking juga mendesis dingin ketika mendengar kata-kata itu. Awalnya mengira mereka memasukkannya dengan cara tersembunyi. Setelah mendekat, mereka melewati kapal dagang tiba dan bahkan menyiapkan metode yang sempurna dan ketat. Setelah memasuki kota Vientiane, dia juga menahan nafas sebanyak mungkin. Bahkan jika dia bisa merasakannya, dia hanyalah dewa pertarungan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka berangkat dari istana dewa berburu, permaisuri mungkin mendapat berita. Keberadaan seperti itu benar-benar menakutkan. Saya mendengar bahwa permaisuri telah jatuh. Jadi mengapa dia muncul lagi? Sulit dipercaya. Mungkinkah dia masih bisa dibangkitkan? Tanya Taiking bingung. Karena dia menerobos menjadi kekuatan abadi. Dan selama ini permaisuri ada. Dia hanya mendengar desas-desus. Jadi dia tidak terlalu takut pada permaisuri di hatinya. Tapi barusan tatapan tiba-tiba Xiaoyan dan perintah batu giok dari penguasa istana benar-benar membuat Taiking merasa sangat gugup. Bahkan jika orang kuat dari level ini jatuh, itu tidak akan sesaat, tetapi secara bertahap akan menghilang dalam jangka waktu yang lama, kata Yuking perlahan. Belum lagi keabadian kaisar. Untuk benar-benar binasa, itu akan memakan waktu dari zaman kuno. Dan keabadian kaisar belum benar-benar abadi. Tetapi keabadian para dewa yang tingkatnya lebih tinggi dari keabadian kaisar tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Kekuatan keabadian yang disimpan pada langkah pertama keabadian kaisar masih hanya ada di hati. Tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatan, dan jika kekuatan keabadian akan diintegrasikan ke dalam meridian, daging dan tulang, dan setiap makhluk abadi memiliki kekuatan yang sangat ekstrim, sudah mengalami kemampuan pemulihan sejak lama. Kekuatan pemulihan dewa pertarungan sangat menakutkan, tetapi dibandingkan dengan kecepatan pemulihan yang merusak dari kaisar abadi, tidak mungkin untuk pulih secara instan selama pertempuran seperti kaisar abadi. Jika tidak ada kekuatan absolut di bawah tekanan, itu sangat sulit untuk membunuh orang kuat yang telah mencapai langkah ketiga keabadian kaisar. Karena selain hati, kekuatan keabadian sudah terkandung di meridian, dan itu tidak akan seperti langkah pertama keabadian kaisar. Hati adalah kelemahan yang fatal, dan hanya setelah menerobos langkah ketiga keabadian kaisar, barulah bisa dianggap sebagai melangkah ke peringkat keabadian. Kamu dan aku sama-sama keabadian kaisar, tetapi kaisar wanita telah menembus keabadian para dewa. Apa yang aneh tentang pemulihan keberadaan seperti itu? Kata Yuking segera. Kita akan melanjutkan tidak berguna. Memasuki bintang Vientiane berarti memasuki jangkauan pengawasan permaisuri. Kami setiap gerakan yang dia lakukan tidak dapat lepas dari pandangan permaisuri. Ikuti saja apa kata Tuan Istana. Usahakan jangan dekat-dekat, apalagi ada permusuhan. Karena permaisuri tidak memilih untuk membasmi kita pada awalnya, mungkin dia tidak ingin berperang melawan Istana Dewa Berburu. Yuking hanya dapat menggunakan metode ini untuk menghibur dirinya sendiri. Jika tidak, setelah permaisuri menemukan mereka, dia dapat sepenuhnya menghapusnya. Tetapi tidak ada hal seperti itu sekarang, yang berarti dia juga menyetujui keberadaan mereka. Setelah memikirkannya, Yuking masih menebak hanya ada satu kemungkinan saat ini. Di mata permaisuri, mereka berdua bukanlah ancaman sama sekali. Tidak banyak perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh. Perintah batu giok dari penguasa istana. Sepertinya Tuan Istana sudah mengetahuinya ketika kita datang ke kota Vientiane. Kita hanya perlu menunggu kabar. Yuking berkata.
Taiking mengangguk seperti ayam mematok nasi dari awal sampai akhir. Dan sepertinya sangat setuju dengan analisis dan penilaian Yuking. Kalau begitu, kita ikuti atau tidak? Tanya Taiking. Yuking berkata. Taiking segera menjilat bibirnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia terlihat bahagia seperti gadis kecil, yang membuat Yuking juga menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Taiking. Jika Anda di sini, Anda harus menyukai kue-kue ini. Xiaoyan sedang memegang kue beras yang dibeli dari warung kecil di tangannya. Lembut dan lengket. Seorang kultivator tidak perlu makan lagi, tetapi keinginan untuk makan adalah kebahagiaan yang tidak terpisahkan. Bahkan di kota Vientiane, ada banyak kelezatan. Mie ini sangat enak. Xiaoyan meneguk mie, penuh pujian. Mie saus campur. Permaisuri sedang duduk tegak, memandang Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Dan di sampingnya, kelinci Pingyun juga telah berusaha menjadi bentuk manusia. Di sampingnya sudah ada tumpukan piring yang melebihi kepalanya. Sepertinya dia suka, itu sangat banyak. Jangan makan terlalu banyak, ada bebek panggang di sana. Dibungkus adonan dan melon dan juga bawang putih. Permaisuri berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini. Dia benar-benar mencicipi makanan lezat. Namun kelinci Pingyun berbeda, dia makan lusinan mangkok aneka mie. Selain itu, Xiaoyan menemukan bahwa penjual yang menjual aneka mie saus sebenarnya adalah manusia tanpa semangat juang pada mereka. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa ada banyak manusia hidup di kota Vientiane. Melihat meja yang penuh dengan hidangan, kelinci Pingyun menjejalkan mulutnya penuh dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Adik laki-laki penjual mie juga tersenyum penuh arti saat melihat pemandangan ini. Seolah-olah dia juga bergerak oleh senyuman kelinci Pingyun. Sebelum permaisuri bangun, dia meletakkan tel perak di atas meja, yang bahkan tidak dimiliki Xiaoyan. Sepertinya dia sudah lama tidak melihat mata uang seperti tel perak. Di kota Vientiane, bahkan di malam hari, ada juga suara orang. Seolah-olah tidak pernah ada malam di kota ini. Ada arus orang yang tak ada habisnya. Ada praktisi dan orang biasa. Tetapi di kota Vientiane, tampaknya keberadaannya dari keduanya tidak melanggar keharmonisan. Dan hanya ada sedikit orang yang tampaknya menyerang manusia. Luar biasa, gumam Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana kota Vientiane mencapai pemandangan yang begitu damai. Semuanya jatuh ke mata Xiaoyan dan pikiran orang-orang juga menjadi tenang. Nampaknya saat ini dunia sudah damai. Tidak ada perselisihan, tidak ada haus darah. Hidup memang bisa disederhanakan itu. Hanya saja Anda mendaki gunung itu dan melihat pemandangan di langit. Jadi Anda lupa bahwa masih ada orang di tanah. Permaisuri ada di samping Xiaoyan dan suaranya yang lembut dan berangin terdengar di telinga Xiaoyan. 100 tahun yang kita lewati dalam sekejap mata adalah masa hidup manusia. Tetapi tidak peduli apakah dewa atau manusia, mereka tidak pernah bebas dari penderitaan dunia. Dibandingkan dengan manusia, menjadi dewa sebenarnya lebih menyakitkan. Karena ada kenangan panjang yang tidak dapat dipisahkan dan melupakan bahkan lebih menyakitkan. Xiaoyan memandangi kota Vientiane yang terang benderang dan kata-kata manis lembut permaisuri membuat hati tenang. Xiaoyan juga sangat tersentuh. Ayo naik perahu. Di sungai kecil di kota Vientiane, suara piano yang merdu melayang di atas air dan lentera teratai yang berdoa membuat seluruh sungai kecil itu tampak seperti bintang yang bersinar. Permaisuri dengan ringan menepuk kepalanya dan menginjak perahu. Tukang perahu bersama Xiaoyan. Aku akan memainkan kin untuk suamiku, tapi aku sudah lama tidak memainkannya dan aku agak asing. Suamiku tidak bisa menertawakanku. Permaisuri tersenyum dan tukang perahu lupa mengayunkan dayung sampai terdengar suara kin dan kemudian dia sadar kembali. Dengan suara kin, semua kin di tepi sungai penuh hormat.
Dalam setengah bulan berikutnya, Xiaoyan dan Permaisuri melakukan perjalanan ke seluruh kota Vientiane. Sedangkan untuk kelinci Pingyun, mereka makan lebih gemuk. Tingkahnya terlihat sedikit lebih imut dari sebelumnya. Tentu saja permisnya tetap diam. Di waktu senggang ini, Xiaoyan menikmati kenyamanan ini. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Taisu di alam Xuanyin? Duduk di rumah teh di tepi sungai, merasakan angin musim semi yang menyenangkan. Xiaoyan bertanya dengan suara rendah. Sekitar 100 orang. Permaisuri menjawab dengan lembut. Mereka semua abadi. Xiaoyan terkejut. Jika 100 orang semuanya abadi, itu sudah menjadi tim yang sangat menakutkan. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, mereka tidak abadi, tetapi mereka memiliki baju besi dewa palsu yang dapat membuat mereka memiliki kekuatan keabadian. Tetapi mereka tidak abadi. Setelah melenyapkan keabadian dunia nyata Xuanyin, mereka dapat mengambil esensi darah yang membuat mereka mendapatkan kekuatan keabadian, kata Permaisuri dengan lembut. Xiaoyan mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Bahkan baju besi dewa palsu memiliki kemampuan yang mengerikan. Mereka mungkin adalah ancaman terbesar. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Dari sini dapat dilihat bahwa tata letak dunia Taisu telah dimulai dan telah menembus ke alam Xuanyin. Mungkinkah Anda sudah melihatnya? Invasi dunia Taisu ke Sensi tidak bisa dihindari, dan mereka akan keluar dengan kekuatan penuh. Mereka telah membayar banyak untuk ini, dan mereka sepertinya tidak punya jalan keluar. Permaisuri mengangguk dan lanjut. Dalam pertempuran antara Taisu dan Sensi, pihak mana yang menurut Yuan memiliki peluang lebih baik untuk menang? Xiaoyan memandang Permaisuri. Meskipun Xiaoyan juga tahu banyak informasi tentang dunia Taisu, dia masih tidak bisa menilai kesenjangan spesifik antara kedua belah pihak. Taisu memang lebih kuat dari Sensi dalam teknolistik, tetapi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kekuatan abadi Taisu yang sebenarnya jauh di belakang Sensi. Karena masalah sumber daya, dia hanya dapat mengembangkan teknologistik sebagai kompensasi. Saya tidak terlalu jelas tentang latar belakang Sensi, tapi saya pikir keinginan putus asa Taisu untuk menyerang Sensi pasti berasal dari latar belakang Agung Sensi. Tidak mungkin untuk langsung mengambil kesimpulan. Setelah Permaisuri menjelaskan pemikirannya, dia tidak memberikan jawaban yang tepat. Xiaoyan juga memahami bahwa dalam perang semacam ini tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang akurat. Tetapi Permaisuri memberitahu Xiaoyan bahwa Taisu tidak terkalahkan. Meskipun Taisu memang di depan Sensi dalam pengembangan teknologistik, itu juga karena kurangnya sumber daya. Jadi hanya bisa mengembangkan teknologistik untuk meningkatkan kekuatan tempur. Tetapi Sensi berbeda. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang keabadian, itu tidak berarti bahwa Sensi memiliki keabadian yang lebih sedikit. Bahkan dikatakan bahwa Sensi memiliki orang-orang yang lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Dari sudut pandang ini, pertempuran ini bukan tentang penghancuran, tetapi lebih tentang menjadi lawan yang seimbang. Pihak mana yang bisa menang tergantung pada situasi pertempuran yang selalu berubah. Aku punya peta yang terfragmentasi dan selip giok tentang hutan belantara abadi di sini. Yuan akan melihat apakah itu bisa membantu. Xiaoyan tidak terus bertanya. Daripada mengkhawatirkan masa depan, lebih baik melakukannya pekerjaan bagus di masa sekarang. Memecahkan masalah segera adalah kuncinya. Permaisuri melihat gambar sisa dan selip giok diletakkan Xiaoyan di atas meja. Dan Kelinci Pingyun juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Permaisuri melihat peta, sisa dan sepertinya tidak tertarik dan segera mengambil selip giok dengan jari-jarinya yang ramping. Ini ditinggalkan oleh Raja Iblis Tianhe. Dari mana asal batu giok itu? Permaisuri tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu masih ingat pedang 7 dewa? Kata Xiaoyan, dan Permaisuri dengan ringan menganggukkan kepalanya.
Aku menukarnya untuk itu. Xiaoyan melanjutkan. Permaisuri sepertinya telah mengingat sesuatu, dan baru kemudian dia mengerti mengapa Xiaoyan mengambil pedang pembunuh 7 dewa, dan ternyata itu adalah pertukaran untuk benda ini. Ini ribuan kali lebih tinggi dari nilai pedang itu. Permaisuri langsung tersenyum. Mungkin untuk makam pedang dewa gila, nilai pedang puluhan juta kali lebih tinggi dari benda ini. Dan kebutuhan yang berbeda secara alami akan memiliki nilai yang berbeda, kata Xiaoyan perlahan, dan Permaisuri sedikit mengangguk. Apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal. Jadi, apakah kamu berencana untuk pergi ke hutan belantara abadi untuk menemukan Raja Iblis Tianhe? Permaisuri memandang Xiaoyan. Sedangkan untuk hutan belantara abadi, Xiaoyan tidak memahaminya dan hanya mendengar Permaisuri mengatakan bahwa itu jatuh. Xiaoyan tidak memiliki tujuan yang tepat. Untuk ruang independen yang terbentuk, setelah terlalu banyak keabadian, selama dia bisa mendapatkan keberuntungan, dia bisa pergi kemana saja. Kapan suamiku berencana pergi? Permaisuri menatap Xiaoyan dan bertanya lagi. Lebih cepat, lebih baik. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Permaisuri mengerti mengapa kultivasi gila Xiaoyan. Dia sedikit mengangguk dan segera berdiri. Namun Xiaoyan masih duduk menyeruput teh. Apakah kamu tidak terburu-buru? Permaisuri menatap Xiaoyan dengan keraguan di matanya. Pergi sekarang. Xiaoyan terkejut. Permaisuri selalu membuat keputusan tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Permaisuri mengangguk ringan. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum asam. Karena dia tidak berbicara omong kosong, dia berdiri. Tapi saat dia akan pergi, beberapa sosok muncul di sekeliling dengan hormat. Sambil mengepalkan tangan mereka, dan Xiaoyan tahu semua sosok ini. Jian Xiangyang adalah pemimpinnya, dan Yu Chan ada di antara mereka. Xiaoyan batuk kering dan segera membuang muka. Kamu tidak perlu mengikutiku kali ini. Aku bisa menemani suamiku dalam perjalanan ini. Kamu menungguku membuat pengaturan lain. Permaisuri berkata perlahan. Jian Xiangyang sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Lebih baik aku pergi dengan Permaisuri. Istana Dewa Pemburu akan mengambil tindakan. Dan saya khawatir Permaisuri pasti akan mengambil tindakan sendiri. Jian Xiangyang berkata. Saat berbicara, Xiaoyan menemukan bahwa orang-orang di sekitar masih mengalir. Tetapi tidak ada yang menoleh. Seolah-olah mereka tidak terlihat dan tidak ada yang bisa melihat mereka. Pergi ke runtuhan abadi nirwana segera dan buat persiapan. Pertempuran sudah dekat. Permaisuri memandang Jian Xiangyang dan berkata tanpa ragu. Setelah selesai berbicara, dia menepuk kelinci Pingyun yang terakhir menjadi lebih besar. Permaisuri duduk bersila di atasnya dan kemudian menatap Xiaoyan. Matanya melembut seketika. Jelas baru saja memancarkan aura seorang kaisar. Tetapi menatap Xiaoyan saat panas, itu seperti wanita yang lembut. Xiaoyan duduk bersila di atas kelinci Pingyun, dan sosok permaisuri yang anggun segera mendekati Xiaoyan. Merasakan kehangatan dan kelembutan dari lengannya. Begitu lama sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menolaknya. Bahkan jika Xiaoyan adalah orang suci, dia tidak bisa menghentikan rusak kecil di hatinya. Setelah Permaisuri selesai berbicara, Jian Xiangyang tidak melanjutkan berbicara meskipun matanya khawatir. Dia hanya bisa melihat kelinci Pingyun terbang ke udara membawa Permaisuri dan Xiaoyan. Itu segera menarik banyak perhatian. Lagi pula, terbang di kota Ventin dilarang, dan siapapun yang melepas landas akan segera dihukum. Penguasa kota Yuan Liang yang memiliki penampilan seorang sarjana dengan kekuatan jiwa dari alam reruntuhan lebih kuat dari jiwa alam. Apakah Permaisuri pergi? Yuan Liang mengepalkan tinjunya dengan hormat, menyebabkan kegemparan di kota. Seseorang yang bisa membuat penguasa kota menghormatinya pasti sangat istimewa.